sih kalau misalkan kalian lagi nge-scroll Instagram ataupun TikTok ataupun platform lain gitu ya yang ada di sosial media, kalian ngeliat nih ada satu pasangan yang couple goals banget, yang sempurna banget kehidupannya kan. Misalkan mereka traveling mulu ataupun mereka nyobain berbagai macam experience baru, pergi ke tempat-tempat yang mungkin unik ya, traveling bareng. Pokoknya couple goals abis lah. Yang dimana di sisi lain kalian jadi kayak ngerasa jadi berusaha gitu untuk meng-compare kehidupan yang kita anggap ideal gitu ya sebagai seorang pasangan dari diri mereka, lalu kita pantulkan ke kehidupan kita bersama dengan pasangan. Dan itu memang menjadi fenomena sosial yang akhirnya meluas gitu ya, nggak hanya terjadi di Indonesia saja gitu, tapi secara global. Dan kalian nggak menemukan ini sendiri gitu, ada banyak juga orang-orang yang ikut merasakan hal serupa. Jadi mereka pada akhirnya menerapkan standar yang sama gitu ke diri mereka, ke hidup mereka ataupun ke pasangan mereka, bahwa mereka harus bahagia, mereka harus senang gitu ya, sesuai dengan standar apa yang sedang tren ataupun lagi booming di sosial media. Masalahnya adalah ya standar sosial media itu kadang kali tidak realistis untuk dilaksanakan untuk banyak orang. Dan pada akhirnya malah akan jadi beban sendiri gitu untuk pikiran si pasangan kita, atau bahkan mungkin dari kita sendiri, baik mungkin secara ekonomi ataupun mungkin secara waktu ataupun mungkin secara akses dan segala macamnya. Dan pada akhirnya kita mulai mempertanyakan gitu self worth kita mulai menanyakan ekspektasi pasangan kita, dan berbagai macam hal-hal ataupun problem besar lain yang pada akhirnya berujung ke permasalahan yang mungkin akan lebih besar gitu. Mari mungkin kita akan kulik lebih dalam ya permasalahan soal ini. Media sosial adalah highlight bagi kehidupan orang, bukan realitanya. Mengapa demikian? Karena ya kan kita kan mengalami di dalam hidup ini nggak cuma konteksnya dalam berpasangan gitu ya, tapi diri sendiri kita. Ada yang namanya masa senang, adapun ada masanya masa susah gitu. Nah, kebanyakan yang terjadi di sosial media apa? Ya yang di-share, karena Instagram itu kan visual based banget ya. Jadi yang di-share ya apa-apa yang menurut mereka membahagiakan aja gitu, menyenangkan. Tapi pada akhirnya kita mungkin banyak dari kita gitu ya yang nggak men-share juga mungkin dimana kita berada di titik terendah dalam hidup gitu. Mungkin kita lagi merasa sedih ditinggal seseorang, ataupun mungkin kita ditinggal hewan kesayangan kita gitu misalkan, ataupun mungkin kita berada dalam masa terpuruk secara finansial dan berbagai macam problem lain. Itu pada akhirnya akan menjadi beban gitu ya bagi diri sendiri. Kalau misalkan berpatokan juga sama pasangan, kita juga akan menaruh beban juga, kita akan menaruh ekspektasi juga kepada pasangan kita gitu terkait dengan standar yang dijadikan highlight bagi kehidupan influencer mungkin ya yang ada di sosial media ke pasangan kita. Dan pada akhirnya kita akan terkungkung dalam suatu standar, kita akan terkungkung dalam suatu bubble ataupun algoritma yang hanya sekedar tren di sosial media, tapi kita nggak living at the moment gitu, kita nggak hidup di momen dimana kita sedang menjalin hubungan gitu dengan pasangan kita. Dan pada akhirnya itu akan bisa menimbulkan perpecahan ke depannya. Yang kedua adalah standar couple goals yang banyak kali nggak realistis gitu untuk mayoritas dari kita. Kehidupan yang kita lihat di sosial media dari para influencer ataupun selebgram mungkin ya, yang terpampang gitu di feed kita, terpampang di explore kita, di story kita, itu kadangkali mereka juga menjalani itu ya memang karena mungkin secara ekonomi, secara mungkin aksesibilitas gitu ya, mereka memiliki berbagai macam layer yang mereka unggul di sana. Sedangkan bagi orang-orang yang mediocre gitu ya, orang-orang yang biasa bagi seperti kita gitu ya, nggak bisa gitu menembus layer-layer tersebut. Nah makanya kita jadi seolah-olah seperti berat hati, kecewa gitu ketika melihat kehidupan kita sama kehidupan artis yang ada di sosial media gitu dalam hal berpasangan. Karena ya emang nggak ideal gitu kehidupan kita sama mereka, ya jangan dibandingin. Bandingkan mungkin ya kalau menurut gue pribadi itu, bandingkan kehidupan kita sama diri kita aja. Apakah kita hari ini lebih baik dibanding diri kita kemarin? Apakah kita dalam menjalin hubungan
lebih baik gitu ya, mungkin secara komunikasinya, mungkin secara tujuannya daripada hari-hari yang kemarin. Itu yang harusnya menjadi patokan buat diri kita gitu, enggak patokan dari orang lain yang mungkin secara privilege gitu ya, sudah banyak diberikan oleh orang-orang yang berada di circle terdekat mereka, mungkin keluarga ataupun mungkin juga pertemanan mereka yang mungkin beda juga sama circle kita, dan itu semua berpengaruh gitu. Dan kita pada akhirnya ya jadi stres sendiri karena kita nggak bisa mengachieve target yang kita lihat di sosial media, karena memang pada kenyataannya resource yang kita punya belum siap untuk melakukan itu. Dari secara psikologis juga ada sebuah teori yang namanya social comparison, yakni kita membandingkan diri kita gitu ya sama kehidupan orang lain gitu ya. Ada kecenderungan ya, seperti mungkin nggak hanya di sosial media ya, tapi mungkin dalam bertetangga gitu ya, ataupun mungkin di lingkup teman pekerjaan yang ada di kantor gitu. Kita sering banget tuh kayak ngebanding-bandingin, oh ya kenapa ya dia di umur segini udah bisa achieve ini, di umur segini udah bisa achieve ini gitu. Gue juga dulu pernah kayak gitu. Gue pernah hiatus sosmed itu sekitaran 2 tahun di Instagram, nggak karena gue merasa iri ketika ngeliat teman-teman gue sudah achieve jabatan tertentu, misalkan sudah asmen gitu ya, apakah mungkin dia sudah menjadi dev head ataupun mungkin juga sudah menjadi team leader di satu unit ataupun divisi. Gue nggak pernah iri sama itu gitu. Gue dulu pernah iri sama teman-teman gue yang bisa S2 ke luar negeri, karena dulu impian gue adalah bisa S2 ke luar negeri. Sampai pada akhirnya dosen pembimbing gue mengatakan bahwasanya lu mau S2 di luar negeri itu, lu mau lanjut S2 misalkan ya, untuk apa gitu, tujuannya untuk apa dulu, untuk menjadi tenaga pengajar, apakah siap untuk menjadi dosen gitu ya, ataukah mungkin untuk mendapatkan ilmu baru gitu, apakah resource-nya sudah siap gitu, apakah persiapan untuk mendapatkan beasiswanya juga sudah oke. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kemudian muncul, dan pada akhirnya gue berani untuk menyimpulkan bahwasanya nggak semua hal di dalam hidup kita itu yang dulu kita anggap sebagai suatu milestone gitu ya, harus juga kita capai hanya karena untuk mengejar gengsi ataupun mengejar atensi dari seseorang ataupun mungkin teman yang ada di circle kita gitu. Once kita merasa happy dengan hidup kita, pada akhirnya toh yang menjalani hidup kita ini kan hanya diri kita gitu ya, yang mungkin akan dibantu juga sama keluarga ketika nanti kita masa terpuruk. Pada akhirnya kita ngapain juga nge-compare hidup kita sama diri orang lain, toh ya kita sendiri yang nanti pada akhirnya sampai wafat nanti, sampai meninggal nanti yang akan menjalani hidup kita. Kita sendiri yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ngapain juga kita mesti iri sama orang lain gitu. Selama kita happy, selama kita bahagia, ya kita jalin aja hidup kita yang cukup ini ya. Merasa berkecukupan itu penting banget sebenarnya. Itu ilmu yang baru gue pelajarin juga setelah dewasa. Dan mungkin bottom line dari semua ini adalah, karena gue nggak ngomongin spesifik hanya untuk konteks dalam berpasangan ya, tapi untuk diri sendiri juga. Ada baiknya mungkin ya kita sejenak gitu ya, untuk cooling down dalam hidup gitu, apalagi ketika mungkin kita sedang berpasangan gitu ya, dengan pasangan kita gitu. Ada saatnya mungkin kita nggak berlaku kompetitif gitu dengan pasangan kita. Nggak ada saatnya mungkin kita lebih welas asih, lebih pengertian kepada pasangan kita, bahwasanya hidup kita ini pada akhirnya betul memang harus kita punya tujuan gitu ya, tapi pada akhirnya yang penting dalam hubungan adalah bukan untuk merubah kepribadian seseorang dalam hubungan, tapi lebih kepada merasa bahwa diri mereka diakui, merasa diri mereka diapresiasi, dan itu lebih matters gitu dibanding semuanya. Dan kebahagiaan sejati yang datang ke kehidupan kita sebagai seorang pasangan itu nggak ditetapkan standarnya orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Jadi set standar versi kamu, versi kalian dan pasangan gitu ya, yang paling cocok yang mana, dan pada akhirnya nanti kita akan bisa saling tumbuh bersama gitu dengan pasangan kita. Nah, kalau misalkan teman-teman punya cerita nih dari pengalaman kalian sendiri ataupun mungkin dari teman-teman kalian, bagaimana kehidupan di sosial media mempengaruhi kehidupan relationship mereka gitu di dunia nyata, mungkin teman-teman bisa share juga pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak semuanya.